Kalau pagi, siang, ataupun sore bulan ini, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mendemokan final project yang berjudul Simulasi Tsunami Berbasis Shallow Water Equation dengan visualisasi 3D real-time menggunakan WebGL. Nah, latar belakang dari final project kami adalah negara kita, yaitu Indonesia, merupakan negara yang sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi, yakni seperti bencana tsunami dan gempa bumi. Akibat dari bencana tersebut adalah efeknya sangat besar kepada masyarakat. Contohnya seperti yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang mengakibatkan 1,9 juta jiwa. Dan mengungsi juga. Nah, akibatnya adalah kedua bencana tersebut itu tuh menegaskan urgensi media visualisasi yang mampu menyampaikan dinamika fisik bencana, hidrometeorologi, dan geologi secara interaktif sehingga masyarakat dapat memahami mekanisme dan ancamannya sebelum kejadian terjadi. Nah, simulasi bencana itu tuh sebenarnya sudah ada dengan software set seperti Tsunami, GeoCloud, atau Comcode. Tapi itu memerlukan instalasi lisensi dan keahlian teknis yang tinggi sehingga seperti masyarakat itu tuh tidak bisa menggunakannya. Oleh karena itu dirumuskan masalah bahwa aksesibilitas alat simulasi bencana saat ini masih terbatas pada perangkat lunak desktop dan sehingga masyarakat tidak bisa menggunakannya. Media yang tersedia itu bersifat pasif sehingga pengguna tidak dapat mengubah parameter dan melihat dampaknya secara langsung. Lalu masyarakat juga mengalami kesulitan pemahaman terhadap fenomena fisik seperti howling dan akibat minimnya media visualisasi yang intuitif. Lalu untuk tujuan dari final project kami, yakni yang pertama ada tujuan teknis dan tujuan pengguna. Tujuan teknisnya adalah mengimplementasikan shallow water equation sebagai fragment shader GLSL yang berjalan di GPU menggunakan teknik Bicom frame buffer yang mengacu pada pendekatan validasi oligoscopy. Lalu membangun pipeline rendering HCL yang mencakup vertex displacement berbasis step simulasi lighting dan color mapping, menyediakan sistem trend height map dengan 3 preset, mengimplementasikan kamera audio 3D interaktif dan mode top-down studi yang dapat ditoggle. Lalu untuk tujuan penggunanya adalah pengguna dapat memicu gangguan gelombang sehingga dapat melihat langsung propagasinya secara real time. Pengguna dapat mengukur parameter simulasi magnitudo, kedalaman, dan langsung mengamati perubahannya. Pengguna dapat memahami perbedaan perilaku gelombang di laut dalam dan dangkal. Untuk dampaknya, itu tuh diharapkan ada 4 aspek ini: usability, performa, aksesibilitas, dan edukasi. Untuk usability, simulasi dapat dijalankan langsung di web browser tanpa instalasi dan dalam kurang dari 3 detik load time-nya. Performanya itu diharapkan render rate-nya stabil di lebih dari 30 fps. Aksesibilitasnya dapat digunakan di semua perangkat yang mendukung WebGL. Edukasinya, pengguna dapat mengeksplor minimal 3 skenario berbeda. Untuk selanjutnya ada konsep grafika yang kami lakukan. Yang pertama ada rendering pipeline. Penerapannya adalah rendering vertex shader, rasterisasi, fragment shader, dan frame buffer output. Yang selanjutnya GLSL shader untuk displacement mesh 3D dan fragment shader untuk SWS solver dan color mapping. Selanjutnya ada tekstur depth sebagai data. Tekstur digunakan sebagai buffer numerik untuk menyimpan state. Pingpong frame buffer, teknik render to texture bergantian untuk update state simulasi. Vertex displacement, titik-titik mesh 3D yang diangkat secara vertikal berdasarkan nilai ketinggian air. Fong lightning, model pencahayaan ambient plus diffuse plus spekular untuk memberikan kesan kedalaman. Normal mapping, normal permukaan air dihitung via finite difference dari ketinggian tetangga untuk Phong shading. Color mapping, nilai ketinggian air di-encode ke gradien warna biru, putih, dan merah. Height map terrain, kedalaman dasar laut yang direpresentasikan sebagai tekstur grayscale yang disampling oleh shader, dan kamera orbit atau transformasi view menggunakan matriks rotasi spherical. Ini desain solusi kami, interaksinya klik kanvas itu mekanismenya mouse down atau diklik
untuk lonjakan ketinggian H di posisi klik atau epicenter. Slider magnitudo yaitu input update uniform shader dan mengatur amplitudo awal gangguan atau tinggi gelombang awal. Slider kedalaman mengubah kedalaman baseline laut atau mengaruhi kecepatan rambat. Slider damping mengatur seberapa cepat gelombang peredam. Drop down terrain atau ganti preset terrain. Mouse drag yaitu rotasi kamera orbit. Scroll yaitu zoom in and out. Toggle 2D 3D. Klik switch antara tampilan perspektif 3D dan orthographic top down. Play pause untuk stop atau resume update SWE per frame atau nyalakan dan matikan, dan reset yaitu klik atau reinisialisasi state. Eh, Kemudian teknik GPU compute via fragment shader, yaitu SWE solver berjalan paralel di GPU atau ribuan core, bukan CPU, yang mana jauh lebih cepat untuk grade besar. Pingpong frame buffer menghindari konflik baca tulis. Shader tidak membaca dan menulis ke tekstur yang sama. Tekstur RGBA A32F itu menyimpan 4 nilai float per pixel dalam satu tekstur. Resolusi grid adaptif, grid default 256 kali 256 bisa diturunkan ke 128 kali 128 untuk perangkat low end. Hard coded terrain preset, height map terrain di generate secara prosedural, tidak ada file besar yang perlu di-download. Render loop bersyarat. Update SWE hanya berjalan saat simulasi aktif, saat pause hanya render pass yang berjalan. Fitur utama aplikasi yang kami buat merupakan simulasi propagasi gelombang tsunami real time di browser. Klik untuk memicu gangguan atau epicenter di posisi manapun. 3 preset terrain yang bisa dipilih. Slider parameter magnitudo, kedalaman, dan damping. Color map ketinggian air, biru, putih, dan merah. Tampilan 3D, orbit kamera, dan 2D top down atau toggle. Panel info, yang mana merupakan info ketinggian maksimum, estimasi kecepatan rambat air, dan tombol play, pause, dan reset. Oke, ini untuk tampilan dari website kami. Itu untuk pertama-tama itu menjalankannya dengan di terminal Python 3 serve.py. Lalu kemudian buka localhost port 8000 dan konsol F12 untuk menunjukkan self test. Jadi ini merupakan tampilan gambaran besar dari ini untuk simulasi tsunami-nya. Bila kita tekan di lautnya akan memunculkan tsunami, bisa ditekan. Nah, seperti itu. Dan kita juga memiliki parameter seperti damping, magnitudo, dan kedalaman lautnya itu sendiri. Jadi kita menggunakan software SWE untuk melakukan simulasi tsunami ini. SWE adalah penyederhanaan persamaan fluida untuk air dangkal. Jadi artinya adalah lebar gelombang jauh lebih besar dari kedalaman yang persis seperti kasus tsunami di laut. Kita juga bisa melakukan perubahan waktu. Jadi lightingnya akan berubah jika kita geser dari siang sampai senja. Dan juga untuk rumah yang ada di pesisir pantai itu akan nyala lampunya ketika dia sudah di waktu senja. Seperti itu. Nah, tsunami yang dipicu dengan mengklik kanvas itu ada epicenternya. Jadi dia tidak sekedar menaikkan air tapi menyentuhkan momentum ke arah pantai. Jadi untuk masa airnya itu sendiri itu benar-benar bergerak ke garis pantai, bukan hanya tonjolan yang diam. Jadi untuk penjelasan 3 parameter tersebut yaitu magnitudo mengatur besar lonjakan gelombang saat diinjek, jadi makin tinggi value-nya juga makin tinggi gelombangnya. Nah, untuk kedalaman air itu memengaruhi kecepatan rambatan dari air tersebut dengan rumus C sama dengan akar G kali H. Makin dalam pasti makin cepat. Nah, untuk damping itu adalah peredaman dari gerakan gelombang itu sendiri.
Jadi tiap parameter ini memiliki slider dan kotak angka yang sinkron. Jadi geser, bisa digeser ataupun dengan nilai tertentu. Oke, mungkin saya izin melanjutkan. Untuk presetnya juga bisa kita ganti-ganti. Coba boleh diganti ke preset samudra datar. Nah, untuk samudra datar, seperti yang kita tahu di samudra itu tidak ada eh, pantai dan tidak ada pasir, jadi lautannya lautan dalam. Makanya ini langsung mengarah kepada lautan yang dalam, bukan seperti tadi yang punya pantai seperti itu. Mungkin untuk untuk preset satu lagi yang shell. Ya, yang shelf. Nah, shelf itu adalah perbatasan antara samudra dan laut dangkal. Makanya juga di sini tidak terlihat ada pantai yang berpasir karena dia hanya perbatasan antara laut dangkal dan laut dalam seperti itu. Nah, untuk tampilannya juga kita bikin dua dua tampilan. Tampilan yang 3D yang seperti ini dan juga ada tampilan 2D, boleh diubah. Nah, untuk tampilan 2D itu hanya terlihat gimana sih pergerakan gelombang airnya. Seperti itu. Coba ke 3D lagi, terus ke bagian pantai lagi, maaf, samudra datar, ya, pesisir dangkal Teng. Nah, untuk di sini, untuk bangunannya juga kita bisa pindah-pindahin jarak bangunannya, bisa kita atur sendiri jaraknya kayak gimana. Terus untuk fragment shader dan texture mapping juga kita udah terapkan seperti yang kemarin diminta sama Bu Ani sendiri. Dan juga kita udah menerapkan untuk input dari user. Jadi bukan hanya slider saja. Terus juga di sini kita udah menambahkan untuk eh, apa sih yang sebenarnya udah apa sih perbedaan dari project kita dan project yang lain. Jadi ini sebenarnya untuk idenya bukan ide yang baru, tapi emang sudah ada untuk shallow water equation sendiri, yaitu peringatan dini. Seperti contohnya itu ada model MOS atau NOAA, di mana kita juga bisa melihat gimana sih pergerakan air daripada tsunami itu sendiri. Mungkin kalau misalnya mau dibuka itu ada namanya bathymetry gapco dan juga eh, mungkin ada beberapa demo lain di WebGL, demo water equations. Tapi bedanya dari kami, ini kami bisa menjalankan secara real time dan juga cukup interaktif daripada kanvas kami sendiri. Terus juga untuk untuk yang lainnya seperti yang sudah dijelaskan Usu tadi, kita udah menambahkan lighting. Untuk lightingnya juga bisa kita atur sendiri, gimana di waktu siang dan waktu malam. Terus juga bisa diatur angka-angkanya. Terus juga seperti mungkin bisa dibuka di GitHub. Nah, di GitHub sendiri juga sudah tertera untuk branch-branchnya yang dimana untuk di branch main, coba buka yang main. Oh, yang terakhir yang coastal building ya. Jadi untuk yang di rendering dia itu menjelaskan gimana sih untuk renderingnya itu sistem rendering yang kita pakai apa aja. Di situ tersedia semua kode-kodenya. Terus shader itu di mana program untuk fragment shadernya, simulation itu WebGL-nya, eh atas simulation, ya ya di situ aja. Nah, untuk simulation itu simulasi daripada tsunami-nya itu seperti apa secara fisikanya. Terus juga untuk UI itu UI daripada si HTML-nya kita kan pakai pakai HTML untuk melihatkan untuk di localhost-nya. Nah, ini UI-nya itu seperti apa itu ada di atur di dalam folder UI. Terus WebGL itu web baseline-nya. eh Mungkin itu aja dari penjelasan dari kami, Bu. Mungkin kalau misalnya ada kekurangan dari kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sekian dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.